Selamat sore, saudara sekalian, peserta perkuliahan Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa. Kembali bertemu dengan saya, Heni Saptatya Jatinugrahani. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu English School, atau biasa disebut International Society dan disebut juga Grotian Rationalism. Kita akan mulai dengan apa yang biasa saya lakukan, yaitu mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa merupakan mata kuliah wajib sekaligus kompetensi utama program studi kajian wilayah Eropa. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu merekonstruksi secara ilmiah berbagai fenomena hubungan internasional negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional dan mampu membangun senario pola hubungan internasional di kawasan Eropa di masa yang akan datang dan juga di masa kini. Di dalam kuliah kita hari ini, kita akan membicarakan setidaknya 6 poin ya, yang termasuk di dalam pembahasan English School ya. Berturut-turut nanti kita akan bahas tentang teori hubungan internasional dari sistem society ke international society. Kemudian yang kedua adalah teori hubungan internasional dari international society ke world society. Kemudian social constructivism, meskipun beberapa kali kita sudah menyinggungnya, tapi kita akan mengulang lagi di sesi kali ini ya, di topik kali ini. Kemudian ada political economy dalam teori hubungan internasional, ada environment dalam teori hubungan internasional, dan yang keenam nanti terakhir kita bahas adalah feminist understanding dalam teori hubungan internasional. Sebelum kita mulai, ada baiknya juga kalau saya mengingatkan ya bahwa teori hubungan internasional itu adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional. Sedangkan teori hubungan internasional perspektif Eropa itu merujuk pada pendekatan atau sudut pandang tertentu dalam analisis dan pemahaman hubungan internasional yang berasal dari tradisi atau pemikiran yang muncul di Eropa. Ini mencakup berbagai teori dan konsep yang dikembangkan oleh para pemikir Eropa atau yang secara khusus membahas konteks Eropa dalam kerangka hubungan internasional. Kalau kita membahas tentang teori hubungan internasional, itu ada beberapa paradigma dan teori hubungan internasional yang relevan ya dalam perspektif Eropa, yaitu realisme Eropa, kedua liberalisme Eropa, ketiga konstruktivisme atau konstruktivisme Eropa, yang keempat adalah teori integrasi Eropa, lalu teori ketergantungan dan pasca kolonialisme, kemudian ada teori feminis Eropa. Mari meskipun selain itu ya masih ada selain paradigma tadi masih ada beberapa perspektif yang lain ya, yang kita sebut saja misalnya teori keamanan Eropa, kemudian ada teori diplomasi Eropa, ada kajian tentang postkolonial Eropa ya. Baik, mari kita mulai dengan English School ya. Jadi English School itu sebagaimana tadi sudah saya katakan dikenal juga sebagai International Society atau British School.
itu adalah suatu pendekatan dalam teori hubungan internasional yang menekankan pentingnya memahami dinamika hubungan internasional melalui kacamata atau melalui lensa masyarakat internasional yang terus berkembang, terutama norma-norma internasional, institusi internasional, dan konsep masyarakat internasional. Jadi English School menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap hubungan internasional dengan menekankan pentingnya dimensi sosial, normatif, dan institusional. Jadi English School, karena ada kata school, bukanlah sekolah formal ya dengan anggota resmi atau doktrin yang ketat ya. Ini suatu mazhab yang mencerminkan sekelompok scholar atau cendekiawan dari berbagai pandangan tertentu tentang hubungan internasional ya. Dan mereka melihat memperhatikan evolusi yang terjadi pada masyarakat internasional. Nah, ada 7 konsep yang bekerja bersama atau bisa dipakai di dalam English School ya, itu adalah masyarakat internasional, norma-norma internasional, anarki terbatas atau biasa disebut dengan limited anarchy, kemudian solidaritas internasional, historisisme, pluralisme kosmopolitanisme atau pluralisme dan kosmopolitanisme, dan institusi internasional. Ada juga istilah tadi disebutkan international society ya. Pendekatan ini tuh menekankan 2 hal. Pertama, keberadaan suatu masyarakat internasional didasarkan pada norma-norma bersama, nilai-nilai, dan institusi yang menciptakan struktur sosial di tingkat global. Yang kedua adalah ide bahwa negara tidak hanya saling berinteraksi berdasarkan kepentingan nasional atau kekuatan, tetapi juga terikat oleh norma-norma moral dan etika bersama. Nah, kemudian ada namanya Grothian rationalism. Pendekatan ini sebenarnya memberi fokus pada konsep hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku negara-negara di tingkat internasional. Istilah Grothian rationalism itu terinspirasi dari nama seorang pemikir klasik ya, namanya Hugo Grotius. Dia seorang filsuf dan ahli hukum Belanda pada abad ke-17, dan dia dikenal sebagai salah satu bapak hukum internasional. Itu kenapa kita sebut English School itu sama istilahnya ya dengan Grothian rationalism. Jadi ada beberapa poin kunci dalam Grothian rationalism. Itu pertama melibatkan hukum internasional, yang kedua pemikiran realis dan rasionalitas, kemudian yang ketiga adalah peran hukum dalam mencegah konflik, dan yang keempat adalah pandangan terhadap perang dan keadilan. Gitu. Kalau ditanya siapa para pemikir English School ini, para pemikirnya adalah sebut saja ada Hadley Bull, dia seorang ahli hukum internasional ya. Kemudian Martin White, dia seorang ahli hubungan internasional dan sangat dikenal dengan kontribusinya terhadap English School ya. Karyanya yang sangat terkenal itu Power and International Relations. Lalu ada Herbert Butterfield, itu seorang sejarawan dan filsuf Inggris. Kemudian ada Adam Watson, itu cendekiawan juga asal Inggris. Kemudian ada Richard Little, itu adalah cendekiawan yang turut berkontribusi pada pengembangan English School ya.
Dan ada John Vincent, itu juga asal Inggris ya. Bukunya yang terkenal adalah Non-Intervention and International Order. Ada Tim Dunn ya. Itu adalah salah satu cendekiawan kontemporer yang melanjutkan tradisi English School ya. Dia menulis banyak karya, termasuk diantaranya adalah Inventing International Society, A History of English School. Dan kalau kita lihat mengapa Grotian rationalism dihubungkan dengan English School, karena konsep ini mencerminkan salah satu aliran pemikiran utama dan kerangka teoritis English School atau teori masyarakat internasional ya. Dalam konteks English School, Grotian rationalism itu mewakili pendekatan yang menekankan peran hukum internasional dan pandangan rasionalis dalam membentuk dan mengelola hubungan internasional. Kita tampaknya akan menginjak ke bagian pertama dari tema ini ya, tema kita hari ini, yaitu teori hubungan internasional dari System Society ke International Society. Jadi apa itu konsep System Society dan International Society? Itu adalah konsep yang merujuk pada dua tahapan penting dalam perkembangan teori hubungan internasional, terutama dalam kerangka pemikiran English School. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa masing-masing konsep itu sebagai berikut ya. System Society itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pendekatan awal dalam English School ya. Pada tahap ini teori mengakui adanya anarki dan sistem internasional, di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur tingkah laku negara-negara. Analisis itu lebih terfokus pada struktur sistem internasional dan dampak anarki terhadap perilaku negara-negara. Sedangkan International Society itu adalah istilah yang merupakan hasil pergeseran dari System Society. Perbedaan utama dari System Society dan International Society itu adalah bahwa System Society lebih menekankan pada struktur dan anarki sistem internasional, dan fokusnya adalah pada analisis tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam kondisi anarki dan hubungan antara mereka diatur oleh kepentingan nasional dan kekuatan ya, dan power. Sementara kalau International Society itu menyertakan dimensi normatif yang lebih kuat selain mengakui anarki ya. Teori ini juga menggarisbawahi bahwa norma-norma bersama yang diakui oleh negara-negara, nilai-nilai bersama, dan juga mengakui upaya untuk membangun solidaritas nasional. Ada tokoh yang terkenal di dalam pengembangan sistem society, itu adalah Carr ya, E.H. Carr. Dia karyanya yang sangat terkenal adalah The 20 Years Crisis ya. Itu karya yang sangat lama, 1939 ditulisnya. Carr menyatakan kekhawatirannya terhadap idealisme liberal yang menggarisbawahi realitas kekuatan dan persaingan dalam sistem internasional. Yang kedua adalah Hans Morgenthau. Jadi sebagai seorang realis terkemuka, Morgenthau memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran sistem society. Ya. Karya utamanya adalah Politics Among Nations. Ya. Karya itu menyoroti kepentingan nasional, kekuatan, dan politik realistis dalam analisis hubungan internasional. Mari kita lihat bagian kedua dari tema kita hari ini, yaitu teori hubungan internasional dari International Society ke World Society. Jadi konsep International Society dalam English School menekankan bahwa masyarakat internasional tidak hanya terdiri dari negara-negara yang bersaing dan hidup dalam anarki, tetapi juga diatur oleh norma-norma bersama dan nilai-nilai korektif
yang ada di antara negara-negara itu, gitu. Nah, World Society itu meliputi 3 poin, ya, yaitu ada dimensi kosmopolitan yang pertama itu ya, dimensi kosmopolitanisme. Artinya apa? Bahwa masyarakat global itu lebih luas. World Society mengacu pada konsep yang lebih luas daripada International Society. Ini mencakup gagasan bahwa tiap entitas sosial global itu melebihi kerangka-kerangka negara. Kemudian kosmopolitanisme. World Society mencakup dimensi kosmopolitanisme, yaitu pemikiran bahwa terdapat kepentingan dan nilai-nilai bersama yang terkait dengan umat manusia secara keseluruhan. Kemudian pentingnya hak asasi manusia dan isu global itu yang kedua ya, fokusnya pada hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan keberagaman, pluralisme, dan keberagaman nilai. Itu World Society mengakui pluralisme, nilai, dan keberagaman budaya di tingkat global. Nah, hubungannya dengan English School apa? Pertama, ada kontinuitas pemikiran, evolusi konsep, ya. Meskipun ada perkembangan dari International Society ke World Society, keduanya tetap berada dalam kerangka pemikiran English School, ya. Kontinuitas nilai bersama. Jadi konsep ini menunjukkan kontinuitas nilai bersama, norma-norma, dan perhatian terhadap masalah global dalam evolusi pemikiran English School. Yang kedua, pentingnya masyarakat internasional. Fokusnya pada masyarakat internasional, ya, baik International Society maupun World Society yang menunjukkan pentingnya konsep masyarakat internasional dalam pemikiran English School. Nah, yang ketiga adalah relevansinya apa untuk studi hubungan internasional, yaitu memberikan kontribusi pada analisis. Ya. Sementara International Society memberikan landasan untuk menganalisis hubungan antar negara berdasarkan norma-norma dan nilai bersama, World Society memperluas cakupan analisis tersebut ke isu-isu global dan kepentingan umum yang melibatkan seluruh dunia. Mari kita ke teori hubungan internasional yang disebut dengan social constructivism. Social constructivism atau konstruktivisme sosial menawarkan pandangan yang lebih kaya lagi terhadap dinamika dan hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, ya, menambahkan dimensi ideologis dan normatif yang kuat. Teori ini memandang dunia sebagai hasil dari interaksi, interpretasi, konstruksi sosial bersama yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki agen dan kemampuan untuk membentuk realitas bersama. Tokohnya siapa? Tokohnya Alexander Wayne, Martha Finney-Moore, Nicholas Onuff, Emmanuel Adler, Jeffrey Jekyll, Audie Klotz, ya. Sedangkan tadi untuk World Society, ya, itu tokohnya ada John Rawls, ya, David Held, Anthony Giddens, ya. Oke, kita lanjutkan ke social constructivism. Jadi operasionalisasi konstruktivisme sosial itu adalah untuk menyoroti peran konstruksi sosial, interaksi, norma, dan ide dalam membentuk dinamika dan perilaku dalam sistem internasional. Teori social constructivism ini bisa dioperasionalisasikan berdasarkan beberapa aspek kunci. Apa itu? Yang pertama adalah interaksi dan konstruksi sosial realita. Konstruksi sosial realitas. Jadi interaksi dan konstruksi sosial realitas. Jadi teori konstruktivisme sosial berfokus pada ide bahwa realitas internasional dibangun melalui interaksi sosial dan konstruksi bersama. Ya. Dan dalam konsep pandangan tentang realitas, konstruktivisme sosial berpendapat bahwa realitas internasional bukanlah sesuatu yang inheren atau objektif, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Artinya, makna dan pentingnya suatu peristiwa atau objek internasional itu dibangun oleh aktor-aktor sosial. Yang kedua, peran norma dan ide. Peran norma internasional dan ide itu dianggap sebagai pendorong utama perilaku aktor-aktor internasional.
Perubahan dalam norma atau munculnya ide baru dapat membentuk arah dan sifat yang interaktif internasional. Ya, dalam konsep ide sebagai pendorong perubahan, konstruktivisme sosial berpendapat bahwa ide dan norma memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan kebijakan aktor internasional. Juga ada konsep perubahan normatif. Jadi konstruktivisme memandang perubahan normatif sebagai aspek penting dari perubahan dalam tatanan internasional. Nah, yang ketiga itu ada identitas sebagai konsep sentral atau identitas dan konstruksi aktor. Kemudian ada peran kelompok epistemik. Nah, dalam konsep epistemic communities atau kelompok epistemik, konstruktivisme sosial berpendapat bahwa kelompok ahli atau pemikir yang berbagi pandangan tertentu ini memiliki peran dalam membentuk norma dan ide dalam masyarakat internasional. Mereka itu memainkan peran dalam menyusun pandangan bersama, gitu ya. Jadi konstruktivisme sosial menekankan pentingnya peran kelompok epistemik yang bisa memainkan peran dalam membentuk pemahaman bersama dan konstruksi realitas. Lalu ada proses sosialisasi dan pembelajaran, konstitusi bersama realitas, agenda setting dan keberhasilan konstruksi, kemudian kritik terhadap strukturalisme dan materialisme, dinamika kehidupan sehari-hari, ya, dampak interaksi sehari-hari. Kemudian ada aplikasi dalam hubungan internasional, ya. Kemudian itu misalnya studi-studi kasus yang dipilih, ya. Misalnya konstruktivisme sosial itu sering diaplikasikan di dalam studi kasus untuk menjelaskan misalnya perubahan norma dan ide dalam kebijakan luar negeri, dalam pembentukan aliansi, atau bahkan dalam resolusi konflik. Nah, kritik dan kontroversinya apa? Kontroversinya dalam konsep realitas, ya. Konsep bahwa realitas internasional adalah konstruksi sosial itu bisa menimbulkan kontroversi, dan beberapa kritikus menganggap itu terlalu abstrak dan kurang mempertimbangkan adanya realitas material, ya. Ada beberapa perbedaan dalam pemikiran social constructivism, ya. Ada yang fokusnya pada identitas dan ide, ada yang fokusnya pada pendekatan struktural, ada yang fokusnya pada kepentingan, ada yang fokusnya pada kelompok epistemik atau pembentukan norma, ada yang fokusnya pada struktur anarki, ada yang fokusnya pada pemikiran yang terkait, misalnya sosialisasi dan pembelajaran Jekyll, ya, atau sosialisasi global oleh Anthony Giddens, gitu. Dan yang ketiga adalah implikasi terhadap kebijakan dan praktek internasional. Bagian keempat dari topik kita hari ini adalah political economy dalam teori hubungan internasional. Political economy atau ekonomi politik dalam konteks teori hubungan internasional itu mengacu pada kajian tentang hubungan antara faktor politik dan ekonomi di tingkat internasional. Konsep ini itu mencoba untuk memahami bagaimana keputusan politik dan kebijakan di tingkat nasional dan internasional mempengaruhi ekonomi global dan sebaliknya. Bagaimana dinamika ekonomi mempengaruhi kebijakan dan politik internasional dengan menggabungkan analisis politik dan ekonomi, political economy di dalam teori hubungan internasional. Itu juga memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika yang kompleks yang membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi global. Sekaligus itu memahami juga bagaimana keputusan political economy di dalam teori hubungan internasional, ya. Jadi ada beberapa hal yang penting, ya, interaksi antar politik dan ekonomi, ya, pembentukan kebijakan ekonomi, kekuasaan dan pengaruh, ya, globalisasi ekonomi, distribusi kekayaan dan kesenjangan, kemudian teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada institusi internasional dan perjanjian ekonomi.
ada krisis keuangan dan ekonomi, ada ekonomi politik lingkungan. Apa itu? Beberapa pendekatan di dalam political economy juga mempertimbangkan aspek lingkungan ya, termasuk dampak kebijakan ekonomi terhadap sumber daya dan isu-isu lingkungan. Lalu yang terakhir adalah perbandingan sistem ekonomi. Kalau kita ditanya siapa tokohnya, pemikir yang mempengaruhi teori ekonomi politik itu, nomor satu tentu saja Karl Marx. Marx dikenal sebagai salah satu bapak pemikir political economy. Karyanya kita tahu, Das Kapital itu mengembangkan analisis tentang hubungan kapitalisme, kerja, dan produksi. Jadi pemikirannya itu memberikan dasar bagi analisis struktural di dalam political economy. Kemudian tentu saja Adam Smith, ya. Smith itu dianggap sebagai bapak pemikiran ekonomi klasik, ya, dan dia punya pengaruh besar dalam pengembangan political economy, ya. Karyanya sangat terkenal, ya, The Wealth of Nations. Kemudian ada David Ricardo, itu ekonom klasik. Kita tahu ada John Maynard Keynes, ya. Dikenal dia karena kontribusinya dalam pengembangan teori ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Lalu Schumpeter, Joseph Schumpeter, Amartya Sen, Susan Strange, Robert Keohane, ya, kita tahu Robert Keohane. Robert Keohane itu bersama dengan Joseph Nye dikenal karena mengembangkan teori ketergantungan, kompleks ketergantungan, ya. Karyanya yang terkenal adalah Power and Interdependence, ya. Kemudian ada Danny Rodrik, ada Joseph Stiglitz, ya. Stiglitz itu dikenal karena analisisnya tentang pasar dan kebijakan ekonomi, ya. Di karyanya yang terkenal itu adalah Globalization and its Discontent, ya. Dia mengkritik kebijakan globalisasi terhadap negara-negara berkembang, Stiglitz, ya. Lalu ada Immanuel Wallerstein, tentu Wallerstein memainkan peran penting dalam pengembangan teori sistem dunia, ya. Dia membuat sebuah karya berjudul The Modern World System, ya. Yang dibahas di dalamnya adalah tentang dinamika struktur dan sistem kapitalis dunia. Kita memasuki bagian kelima dari tema kita hari ini, yaitu environment dalam teori hubungan internasional. Jadi pertimbangan terhadap lingkungan atau environment semakin penting dalam teori hubungan internasional, ya. Seiring dengan apa? Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Ada beberapa aspek yang mencakup environment, ya, yang penting, ya. Pertama, keberlanjutan dan pembangunan, kemudian perubahan iklim, kemudian sumber daya alam dan konflik, kemudian hak lingkungan dan keadilan, ada global governance dan lingkungan, transparansi dan kerjasama internasional, ada pengaruh korporasi dan sektor swasta, kemudian krisis lingkungan dan keamanan, ada negara dan aktor negara, ada kesetaraan lingkungan, ada edukasi dan kesadaran global. Nah, siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya itu ada Rachel Carson, ada Gro Harlem Brundtland, ada James Gustave Speth, ya. Bisa dipelajari, ya, banyak tokohnya. Yang keenam, bagian terakhir dari tema kita hari ini adalah feminist understanding dalam teori hubungan internasional, ya. Jadi feminist understanding atau pemahaman feminis dalam teori hubungan internasional itu muncul sebagai perspektif kritis yang mengeksplorasi peran gender dalam dinamika internasional dan hubungan kekuasaan. Pemikiran feminis menantang norma-norma patriarki, menyoroti ketidaksetaraan gender dan meneliti bagaimana dinamika gender mempengaruhi kebijakan, konflik, dan kerjasama internasional. Ada beberapa aspek kunci, yaitu pertama analisis gender, kedua patriarki dan kekuasaan, ketiga reproduksi dan kekuasaan, keempat itu politik seksualitas, itu kemudian kelima perempuan dalam konflik dan perdamaian, lalu ada ekonomi dan ketenaga kerjaan, hubungan internasional dan teori pemikiran feminis,
globalisasi perdagangan, dan diplomasi feminis. Tokoh-tokohnya sangat dikenal ya, Judith Butler ya. Butler adalah seorang teoretik feminis dan pionir dalam studi tentang identitas gender ya. Kemudian ada Sylvia Wolby ya, seorang sosiolog dan teoretik feminis. Kemudian ada Laura Sjoberg ya. Sjoberg juga teoretikus feminis yang berfokus pada studi keamanan dan konflik bersenjata. Karyanya itu Gender, Justice and the Wars in Iraq ya, membahas peran gender dalam konflik bersenjata dan kebijakan keamanan internasional. Saya kira kita akan mengakhiri kuliah kita hari ini, mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa, dengan tema hari ini English School, International Society, dan Grotian Rationalism ya. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, saudara sekalian, saya ingatkan bahwa dalam modul kita ada daftar pertanyaan yang bisa dipakai untuk berlatih. Kemudian ada contoh-contoh tema atau judul artikel yang bisa digunakan jika ingin mengeksplorasi atau menulis tentang topik kita hari ini. Demikian saya sampaikan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Kita bertemu lagi pada perkuliahan berikutnya.